daerah pegunungan, laut dan hutan, lokasi lain yang sering dijadikan sebagai destinasi wisata adalah danau. Namun, apa jadinya ya kalau danau yang kamu ekspektasikan indah itu justru menjadi aneh dan misterius? Mau healing malah pusing. Nah, danau apa aja yang terkenal penuh misteri itu? Let's check it out, Sob! Danau tiba-tiba berubah menjadi padang rumput yang sangat luas, dan anehnya lagi nih Sob, peristiwa membingungkan ini berulang setiap tahun loh. Air di danau mendadak menghilang begitu saja badi telan bumi, dan selidik punya selidik nih Sob. Hal ini terjadi karena air danau Lost Lake ini menyusut karena tersedot dua lubang berdiameter 5 meter yang terletak di dasar danau. Fenomena Lost Lake ini menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan. Bahkan, sejumlah pakar geologi pun turun dan membuat penelitian untuk menelusuri apa penyebab lubang tersebut bisa muncul. Menurut ahli, lubang tersebut diperkirakan sudah terbentuk sejak 3000 tahun lalu Sob. Dan lubang ini sejatinya adalah jalur lava atau lava tube. Nggak bikin heran kalau itu sih, karena lokasi Lost Lake ini berada di dekat gunung berapi yang sudah berusia sekitar 12.000 tahun. Lubang tersebut menjadi semacam saluran pembuangan alami bagi danau Lost Lake. Warga sekitar percaya air yang masuk lubang tersebut mengalir mengikuti jalur aliran air tanah dan menjadi cadangan air yang bermanfaat bagi kehidupan ketika musim semi dan panas tiba. Karena perannya yang sangat penting itulah, beberapa orang penduduk sekitar seperti tak rela jika danau ini menghilang pada musim panas. Merasa frustasi dengan menghilangnya air danau ini, membuat para warga berencana menutup lubang lavanya. Ironisnya, mereka memasukkan sampah hingga bangkai mobil Sob agar lubang tersebut tertutup rapat. Namun upaya yang mereka lakukan bertahun-tahun tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Hingga kini, misteri Lost Lake disebut merupakan fenomena keajaiban alam dan belum terpecahkan 100%. Sob, Danau Nicaragua adalah sebuah danau air tawar di Nicaragua yang memiliki luas sekitar 8.624 km persegi. Danau yang dalam bahasa Spanyol dikenal dengan Lago de Nicaragua atau Danau Coquibolca ini merupakan danau terluas kedua di Amerika Latin. Danau yang menempati peringkat nomor 10 terluas di dunia ini dulunya adalah bagian dari Laut Karibia. Dan pada zaman prasejarah, perlahan-lahan terpisah dari laut karena meningkatnya permukaan tanah. Akibatnya, di danau ini kini terdapat beberapa jenis ikan, di antaranya ikan hiu, ikan pedang, ikan tuna, dan berbagai jenis ikan laut lainnya. Danau Nicaragua juga terkenal karena merupakan rumah bagi salah satu hewan paling berbahaya di dunia, yaitu hiu banteng. Hiu jenis ini dianggap paling haus darah karena bisa menyerang seseorang di dekat pantai, bahkan di kedalaman setengah meter Sob. Konon katanya Sob, terdapat sebuah fakta yang mengatakan penyebab hiu banteng menyerang manusia adalah karena dulunya orang Indian Nicaragua tuh suka sekali mengorbankan mayat di pantai. Seiring waktu, hiu banteng suka sekali bergerak ke pedalaman di sepanjang sungai San Juan dan berakhir di danau. Bahkan hingga saat ini, karena hanya sedikit orang yang mau mengunjungi orang Indian di pantai Karibia, ada kemungkinan mereka terus melemparkan mayat ke dalam air. Dan hiu banteng baru akan terus berenang dari Karibia ke danau Nicaragua. Kalau kamu pernah dengar tentang kisah danau yang dipercaya ada monsternya, pasti perhatian akan tertuju pada danau yang satu ini nih. Yap, betul banget, Danau Tahoe. Salah satu danau terbesar yang dikenal punya kisah monster di Amerika Serikat. Konon, di danau yang terletak pada perbatasan negara bagian California dan Nevada ini, terdapat monster yang disebut dengan nama Tessie. Cerita monster ini sudah ada sejak abad ke-19 loh Sob. BTW Sob, menurut kesaksian dua suku yang menetap di sekitar danau, yaitu suku Washoe dan Paiute, mereka pernah melihat sesosok makhluk yang besar yang keluar dari dalam danau. Uniknya Sob, cerita dan laporan orang-orang yang mengaku melihat Tessie terus bermunculan setiap tahunnya meskipun belum ada bukti yang konkret. Seorang penyelam bernama Jacques Cousteau pernah melakukan penyelaman di Danau Tahoe di tahun 1970-an. Jacques mengaku sudah mendapat kebenaran soal monster Tessie. Akan tetapi, penyelam tersebut tak mau membeberkan apa yang telah ditemukan dan menyatakan bahwa dunia tidak akan siap menerima apa yang dirinya temukan. Laporan terbaru di tahun 2006, terdapat satu keluarga yang sedang liburan dan mereka semua mengaku melihat sosok hitam besar berenang-renang di kejauhan.
Hal lain yang paling mengerikan mengenai danau ini adalah kondisi yang tercipta akibat tekanan air dan kehampaan udara di dalamnya. Akibatnya, mayat-mayat yang tenggelam akan tetap terjaga dengan baik, tidak akan membusuk dan terkesan abadi. Mayat-mayat yang berada di dalam danau yang disebut nelayan setempat The Grave ini akan terus tenggelam dan tidak mengapung sob. Karena tekanan air yang terjadi di danau serta kondisi hampa udara yang mengakibatkan bakteri tidak hidup. Jika menaiki kapal selam hingga kedalaman 900 meter dari South Shore, maka kamu akan melihat ratusan mayat seolah menari dalam air sob. Kondisinya diawetkan sempurna seperti museum lilin di bawah air. Dan sebagian besarnya mengenakan pakaian dari tahun 1920-an, 30-an, dan 40-an. Ada lagi nih sob, danau yang mempunyai misteri namanya Danau Hillier atau Lake Hillier. Danau berwarna merah muda ini terletak di Middle Island yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Recherche di pesisir selatan negara bagian Australia Barat. Danau yang ditemukan oleh seorang navigator asal Inggris bernama Matthew Flinders ini sangat terkenal karena airnya berwarna merah muda atau pink. Pada Januari 1802, bersama kru kapal HMS Investigator berlabuh di Middle Island. Dalam catatannya, Flinders menulis jika dirinya terkejut melihat danau kecil berwarna merah mawar. Flinders kemudian menamai danau itu Hillier untuk mengenang salah satu anggota kru yang meninggal karena disentri ketika berlabuh di pulau itu. Yang paling menonjol dari danau sepanjang 600 meter dan lebar 250 meter ini adalah warnanya yang merah muda cerah sob. Menariknya, warna cerahnya permanen loh sob. Hal ini bisa dibuktikan saat air diambil dalam wadah, warnanya tidak berubah alias tetap berwarna pink. Sebagian besar menduga hal ini disebabkan oleh mikroalga Dunaliella salina. Dunaliella ini menghasilkan karotenoid, yaitu pigmen yang ditemukan dalam wortel. Selama bertahun-tahun lamanya, para ahli telah mencoba mengungkap misteri warna tidaknya bahwa itu ganggang, namun ternyata salah sob. Alih-alih ganggang, para peneliti justru menemukan bahwa air di danau itu memiliki kadar keasinan yang sangat tinggi. Meskipun berwarna merah muda, para ilmuwan mengklaim dan memastikan bahwa air di danau ini tidak berbahaya untuk kulit manusia. Sob, di Tunisia terdapat sebuah danau yang kemunculannya sangat misterius. Menurut kisah yang beredar, danau ini ditemukan oleh gembala bernama Mehdi Bilel pada Agustus 2014 silam. Kala itu Mehdi Bilel dalam perjalanan pulang setelah menghadiri pesta pernikahan di utara Tunisia. Tanpa sengaja, dirinya melihat danau besar berkilauan di bawah terik matahari di tengah gurun yang kering sekitar 25 km dari kota Gafsa, Tunisia. Berita munculnya danau secara tiba-tiba tersebut langsung tersebar luas dan menjadi perbincangan orang-orang. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi danau tersebut dan memberi nama Lac de Gafsa atau Pantai Gafsa. Kehadiran danau tersebut membawa kesejukan bagi penduduk setempat karena saat itu Tunisia sedang kekeringan dengan suhu panasnya mencapai 40 derajat Celcius. 2 minggu setelah danau tersebut muncul, kantor keamanan publik di Gafsa memperingatkan penduduk setempat bahwa danau tersebut berbahaya. Akan tetapi, hanya sedikit yang mengindahkan dan masih terdapat banyak kerumunan orang yang sering datang untuk mendinginkan badan dari panas gurun Tunisia. Asal mula terbentuknya danau tersebut masih menjadi misteri sob. Namun, penjelasan paling masuk akal adalah adanya gempa kecil yang telah memecah bebatuan di dalam tanah dan mengirimkan jutaan kubik air ke permukaan. Diketahui, wilayah Tunisia Selatan kaya akan fosfat yang dapat ditemukan di tanah dan bebatuan. Dan sudah sejak tahun 1886, Gafsa telah menjadi pusat industri pertambangan negara. Tanda-tanda tersebut muncul di Lac de Gafsa kemudian. Warna air danau dengan cepat berubah dari berwarna bening menjadi biru keruh dan dipenuhi ganggang. Hal ini menandakan jika air di danau tidak berganti dan dapat menjadi sarang bakteri juga penyakit. FYI sob, senyawa fosfor dapat digunakan untuk memproduksi pupuk, pestisida, deterjen, bahkan senjata kimia. Hal ini berarti jika danau terkontaminasi, airnya akan bersifat karsinogenik alias menyebabkan kanker, aka beracun dan berbahaya.